Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Beberapa hari ini saya tidak membuat video karena kondisi fisik yang kurang sehat. Dan kali ini alhamdulillah kondisi fisik sudah membaik dan saya tak akan henti-hentinya untuk mengkritisi, mengomentari, serta mengkaji apa-apa yang berkaitan dengan Habib Ba'alawi. Karena apa-apa yang berkaitan dengan Habib Ba'alawi ini penuh kepalsuan, penuh khurafat, penuh dongeng-dongeng dobol yang tujuannya untuk mendoktrin Muslim pribumi. Nah, kali ini yang akan saya komentari adalah ceramah dari Habib yang tidak asing. Habib ini Habib spesialis dongeng tobol, Habib Ali bin Jindan. Hampir di setiap semua ceramah Habib ini itu tak lepas dari dongeng-dongeng tobol. Saya tidak pernah mendengar Habib Ali bin Jindan ini ceramah yang berkaitan dengan kajian-kajian yang benar. Artinya selalu saja tidak menyinggung masalah kajian Islam. Tetapi yang ditongeng itu ya kehebatan moyangnya, keramat moyangnya, padahal ya keramat dobol-dobolan. Nah, kali ini ceramah Habib Ali bin Jindan ini berbicara soal kehebatan wali kutub yang menurut orang Balawi Habib Abu Bakar bin Salim itu wali kutub, bahkan wali-wali selain dari Abu Bakar bin Salim itu ada di telapak kakinya. Ini luar biasa keistimewaannya, kedermawanannya, kekayaannya, bahkan setiap hari itu ya berarti sodakoh menghabiskan uang 4 miliar lebih kalau menurut cerita dari Habib Ali bin Jindan. Kemudian setiap duduk selalu ada Rasulullah di hadapannya. Nah, ceramah yang semacam ini sangat menarik untuk kita kritisi karena apa? Ya karena berbau kebohongan. Muslim di Indonesia itu harus digugah otak warasnya agar selamat, agar tidak terus-terusan terdoktrin oleh dongeng-dongeng dobol para Habib Ba'alawi. Di mana ada Habib Ba'alawi naik podium, di situ tak lepas dari dongeng kurofat. Maka kita sebagai muslim yang waras harus kita lawan ceramah-ceramah dobol agar tidak menyesatkan muslim di Indonesia. Agama Islam itu agama yang mengedepankan nalar waras, bukan agama yang penuh dongeng-dongeng halu. Ketika agama Islam dipenuhi dengan dongeng-dongeng halu, ya sama saja dengan ajaran jahiliyah. Nah, sebelum saya panjang lebar mengkritisi ceramah dari Habib Ali bin Jindan, alangkah baiknya kita simak bersama ceramah dari Habib tersebut. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di sorga, nggak ada yang di neraka. Dia ngomong bukan orang sekelas kita. Yang bicara Al-Imam Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim, yang beliau selama 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya, artinya dari isya sampai subuh nggak pernah tidur, ibadah. Pertama. Yang kedua, setiap hari sodakohnya potong kambing 1000 ekor buat ngasih masyarakat makan. Yang ketiga, setiap malam dia bagi-bagi yang namanya roti untuk makanan para pengemis, sampai di zaman beliau nggak ada pengemis sama sekali. Yang keempat, beliau duduknya nggak pernah bersila macam kayak kita. Duduknya itu tahiyat akhir. Ketika ditanya sama muridnya, wahai Syekh Bakar bin Salim, kenapa engkau nggak duduk di kursi emas? Engkau ini guru di atas guru. Semua para wali-wali itu di bawah kakimu. Engkau pantas duduk di atas kursi emas. Kenapa kau duduk di lantai dengan tahiyat akhir seperti duduknya seorang budak? Apa kata beliau? Bagaimana mungkin aku bisa duduk bersila ketika setiap aku duduk di hadapanku ada baginda Nabi Muhammad?
Dari yang disampaikan oleh Habib Ali Jindan dalam ceramah yang baru saja kita saksikan bersama, bahwa Wali Kutub Habib Abu Bakar bin Salim ini mengatakan bahwa siapapun orang yang menjadi pelayan keluarga Nabi, maka tempatnya wajib di surga, tidak ada yang di neraka. Mungkin betul jika memang yang dimaksud itu adalah benar-benar keturunan Nabi, karena keturunan Nabi yang asli tentu terjaga dari sifat-sifat yang menyimpang dari ajaran Nabi. Tetapi perlu saya kritisi ketika apa yang disampaikan oleh Habib Ali bin Jindan ini maksudnya adalah barang siapa yang menjadi budak Balawi maka tempatnya di surga, tidak ada yang di neraka. Lah ini salah, sangat keliru, karena Habib Balawi bukan keturunan Nabi, Arab saja bukan, apalagi keturunan Nabi, jauh api dari panggang, jauh panggang dari api lah. Ini tidak cocok sekali ketika keturunan Nabi itu haplogrupnya J1, lah ini Balawi G, Garomah. Maka tak heran ketika orang-orang Balawi paling takut dengan tes DNA. Karena apa? Ya karena ketahuan, kepalsuannya semakin ketahuan nyata. Nah, apa yang disampaikan oleh Habib Ali bin Jindan mengutip pernyataan dari Habib Abu Bakar bin Salim bahwa barang siapa yang menjadi pelayan keluarga Nabi jaminan masuk surga. Ini kalau memang keluarga Nabi, keturunan Nabi itu adalah seorang ulama yang kemudian mengajarkan kebaikan, menuntun seseorang menuju surganya Allah, ya oke-oke saja, saya terima. Tetapi ketika pernyataan itu maksudnya adalah untuk Balawi, barang siapa yang menjadi muhibbin Balawi maka jaminan masuk surga, ya saya tolak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keistimewaan Habib Abu Bakar bin Salim dikatakan oleh Habib Ali bin Jindan, yaitu yang pertama, 40 tahun ini sholat subuh selalu memakai wudhunya sholat isya. Ini berarti Habib Abu Bakar bin Salim selama 40 tahun itu sejak sholat isya hingga subuh tidak pernah tidur. Kalau pernah atau sering sholat subuh dengan wudhu isya, saya masih terima kalau sering. Tetapi kalau selalu selama 40 tahun tidak tidur dari waktu isya hingga subuh, sehingga sholat subuh memakai wudhunya wudhu sholat isya, pernyataan ini perlu ditolak. Saya pastikan bohong. Kenapa? Karena fisik manusia selama 40 tahun ini ada kalanya sehat, ada kalanya tidak sehat. Ketika fisik kita lagi tidak sehat, maka kita perlu istirahat yang cukup. Nah, kalau tidak tidur selama 40 tahun dari isya hingga subuh, ini pernyataan yang dilebih-lebihkan. Saya jamin ini pernyataan yang dilebih-lebihkan. Bohong itu, bohong. Kemudian yang kedua, apa yang dikatakan oleh Habib Ali bin Jindan bahwa Habib Abu Bakar bin Salim itu orang yang kaya karena setiap hari itu mensodakohkan 1000 kambing. Kita kalkulasi, jika satu kambing itu harganya 3,5 juta, maka untuk 1000 kambing berarti 3,5 miliar. Kemudian setiap malam Habib Abu Bakar bin Salim itu menafkahi orang-orang miskin, membagi-bagikan roti. Sampai di era Habib Abu Bakar bin Salim ini tidak ada satupun orang miskin. Berarti setiap hari Habib Abu Bakar bin Salim ini mengeluarkan dana sekitar 4 miliar. Ini luar biasa kayanya. Namun sayangnya ketika kita tengok dalam sejarah, maka Habib Abu Bakar bin Salim di abad 10 atau abad 11 ini tidak termasuk sebagai orang yang kaya raya, yang dermawan. Nah ini kan berarti hanya tertulis dalam kitab-kitab Manaqib Ba'alawi yang tujuannya menyanjung orangnya, menyanjung moyangnya. Sementara kitab sejarah tidak pernah mencatat tentang
bahwa Habib Abu Bakar bin Salim tiap hari sedekah 1.000 kambing. Kemudian di era Habib Abu Bakar bin Salim itu sampai tidak tersisa satupun orang miskin karena tiap malam Habib Abu Bakar bin Salim membagi-bagikan makanan atau berupa roti. Ini hoax. Kenapa? Karena ketika kita melihat sejarah di abad 10-11, kondisi Yaman itu adalah kondisi yang lagi kritis, kondisi konflik internal, kondisi ekonomi tidak stabil. Tentu kemiskinan ini merajalela. Buktinya di abad itu banyak orang-orang dari Yaman kemudian pergi ke Indonesia misalnya, atau ke India, atau ke Singapura mencari hidup yang lebih layak. Maka ketika dikatakan oleh Habib Ali bin Jindan bahwa kedermawanan Habib Abu Bakar bin Salim yang tiap hari sodakoh 1.000 kambing dan membagi-bagikan makanan sampai di era itu tidak ada satupun orang miskin yang tersisa, ini juga pernyataan yang double setebal-tebalnya. Kenapa? Ya karena sejarah tidak mencatat. Jika memang benar Habib Abu Bakar bin Salim per hari mengeluarkan dana sekitar 4 miliar, maka dalam sebulan saja mengeluarkan dana 120 miliar. Ini termasuk orang kaya di era itu. Nyatanya kan tidak masuk dalam catatan sejarah. Lagi-lagi di mana ada podium, kemudian podium itu diisi oleh para kabib, maka disitulah kedobolan merajalela. Karena ceramahnya ini bukan ceramah Islami, ceramah yang hanya mengagung-agungkan moyang-moyangnya, ceramah yang mengumpulkan moyang-moyangnya agar apa? Ya agar Muslim di Indonesia ini pada kagum kepada orang-orang Ba'alawi. Untuk apa? Untuk meyakinkan Muslim pribumi bahwa agar mereka tampak sebagai benar-benar keturunan Rasulullah. Sesuatu yang palsu itu akan dibungkus dengan kepalsuan yang lain. Karena pengakuan sebagai keturunan Nabi itu adalah pengakuan yang palsu, maka perlu dipoles dengan kepalsuan juga agar semakin memantapkan keyakinan masyarakat luas. Tapi sekali terbongkar, maka tidak ada ampun lagi. Habis sudah. Klan Ba'alawi ada dalam titik terendah. Karena ternyata klan yang berani memalsu nasabnya Rasulullah, kemudian klan yang berani memalsukan data-data sejarah, berani membuat dongeng-dongeng khurafat demi untuk menghebatkan klannya. Dan pernyataan yang terakhir yang disampaikan oleh Habib Ali bin Jindan bahwa Habib Abu Bakar bin Salim ini adalah orang yang duduknya ini selalu dalam posisi bersilah, seperti duduk tahiyat maksudnya. Jadi posisi duduknya itu selalu posisi duduk tahiyat. Padahal menurut orang Ba'alawi bahwa Habib Abu Bakar bin Salim ini wali kutub. Walaupun selain Ba'alawi ya tidak mengakui bahwa Habib Abu Bakar bin Salim itu adalah wali kutub. Wali kutub menurut orangnya sendiri saja. Seharusnya layak duduk di kursi emas katanya. Tapi apa? Duduknya Habib Abu Bakar bin Salim ini selalu dalam posisi duduk tahiyat. Alasannya apa? Alasannya karena setiap kali Habib Abu Bakar bin Salim duduk, maka disitulah di hadapannya ada Rasulullah. Pernyataan ini pernyataan yang paling jebol. Setiap kali Habib Abu Bakar bin Salim duduk, maka di hadapannya ada Rasulullah. Ini double sedobel-dobelnya. Kayak gitu kok dipercaya. Saya babar belas, nggak percaya sama sekali. Seakan-akan Habib Abu Bakar bin Salim itu adalah orang yang sangat hebat, sehingga Rasulullah saja selalu menemani Habib Abu Bakar bin Salim. Kalau setiap duduknya Habib Abu Bakar bin Salim di situ ada Rasulullah di depannya, berarti kan Habib Abu Bakar bin Salim itu mulia banget, sampai didampingi Rasulullah terus-terusan. Nah ini pernyataan yang dilebih-lebihkan dan bohong sebohong-bohongnya. Maka saya berharap untuk Muslim di Indonesia, harap cerdas, harap waras, dan bebaskan diri kalian dari dongeng-dongeng dobol orang-orang Ba'alawi. Mereka hanya cucu-cucuan, mereka bukan keturunan Nabi, mereka hanya berpakaian ala orang Arab, padahal Arab saja bukan. Itu semata-mata untuk membodohi
umat muslim di Indonesia. Di negara Yaman aslinya itu tidak dianggap, orang-orang Balawi itu tidak dianggap pengakuannya sebagai keturunan Nabi. Hanya di Indonesia, orang Indonesia ini mudah ditipu hanya dengan kedok busana saja sudah terkecoh oleh para kabib-kabib dobol. Nyatanya mereka itu ya tidak alim, mereka itu rata-rata bodoh. Bicara agama saja belepotan. Sekelas sufi dunia, Kabib Pekalongan, Kabib Lutfi bin Yahya saja ngajinya banyak yang salah. Apalagi yang tidak punya embel-embel sufi dunia. Ya ceramahnya ya dobol-dobol terus. Ceramahnya khurafat, dongeng moyang-moyangnya. Padahal itu dongeng-dongeng karang-karangan saja. Tidak benar-benar terjadi. Nah, pesan saya kepada seluruh penonton video saya, khususnya kepada para muhibbin yang sampai saat ini otaknya belum waras, harap segera waraskan otak Anda, bebaskan dari penjajahan spiritual oleh orang-orang Balawi. Kita ini pribumi yang memiliki NKRI, jangan sampai kemudian kita dijajah oleh orang-orang pendatang. Sangat naas ketika kita justru tunduk kepada penjajah yang pengen menguasai NKRI. Itu saja pesan saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.